Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah film yang berjudul The Negotiation 2018. Film yang mempertemukan Hyun Bin dan So Ye Jin untuk pertama kalinya, yang berperan dengan menjadi tim negosiator dengan para teroris. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Cerita diawali kisah penyanderaan yang dilakukan oleh dua teroris yang sedang menyandra satu keluarga. Kedatangan Chaeyoon ke TKP membuat Kapten Jung terkejut. Chaeyoon yang sedang cuti dan berkencan buta terpaksa harus melakukan negosiasi dengan teroris. Dia yang berani dan tidak ragu-ragu masuk ke rumah di mana kedua teroris itu menahan sandranya. Negosiasi pun dilakukan. Namun dia harus terkaget dengan adanya tim SWAT yang langsung menyerang rumah itu dan membuat para sandranya tewas. Keberadaan reporter Lee di pasar dikuntit oleh kawanan penjahat. Walau telah berusaha untuk kabur, namun akhirnya dia tertangkap. Kekesalan Chaeyoon berakhir dengan mengajukan surat pengunduran diri dari kepolisian. Namun Kapten Jung dapat meyakinkannya jika hal itu tidak akan terulang kembali. 네 탓 아니라니까 왜 자꾸 그래? 이제 더 못 보겠습니다. 아무리 생각해도. Esok harinya kedatangan Inspektur Hyuk Suk menemuinya di rumah. Dia meminta Chaeyoon agar datang ke Mabes karena dipanggil oleh komisaris polisi. Kedatangan mereka ke Mabes atas perintah komisaris polisi Jong Hyuk. 경위 하채윤. 브리핑 좀 해야겠는데. Saat mereka bertemu, dia diperkenalkan dengan sekretaris presiden. Namun keduanya harus terkaget saat manajer Han memberitahukan kepada Jong Hyuk jika Taegu dan kawan-kawan menghubunginya lewat video call. Chaeyoon yang tidak paham apa yang sedang terjadi diminta untuk menerima panggilan tersebut. Namun dia terpaksa menutupnya setelah Taegu bertanya tentang hal pribadinya. Tentu membuat para pejabat itu terkaget dan memarahinya. 그 정도는 아니네요. 여기 있잖아요. 미스 코리아들 사이즈 쫙 나. Chaeyoon tidak mau menerima panggilan kedua dengan alasan dia belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena terpaksa, akhirnya manajer Han yang berbicara dengan Taegu. 상황 설명부터 해주십시오. 일단 한과장이 받아. 어서. 안녕하세요. Pada pembicaraan tersebut, Chaeyoon harus terperangah setelah mengetahui Taegu menampilkan tawanan mereka, yaitu Kapten Jung yang langsung akan dieksekusi. Dia baru menyadari jika hal itu memang pekerjaannya sebagai negosiator. Dia mengambil alih kembali untuk berbicara dengan Taegu. 저랑 얘기를 좀 할 수 있을까요? Dengan kelihayan Chaeyoon bernegosiasi, akhirnya Taegu dapat berbicara tanpa menodongkan senjata pada tawanannya tersebut. 걱정 안 하셔도 됩니다. 듣고 있어요. 그 총을 좀 치워주시면 어떨까요? Dalam rapat tersebut dijelaskan jika Taegu adalah orang Korea yang memimpin geng teroris internasional di Asia Tenggara yang bertempat di Thailand. 일주일 전에 납치됐어. 그 납치범 두목이 민트럼을 두고 온갖 음성적인 범죄를 3 hari lalu, utusan harian Daehan mengirim reporter dan Kapten Jung sebagai negosiator untuk berunding dengan mereka. Namun mereka malah diculiknya. Tim gabungan bersama pemerintah Thailand akan bergerak esok malam. Namun komisaris Jong Hyuk meminta tim khusus yang dipimpin Chaeyoon untuk masuk terlebih dahulu sebelum pasukan gabungan itu beraksi. Mereka hanya memiliki waktu 14 jam. 먹은 게 아니에요. 어때? Sementara di atas pesawat, tim gabungan sudah bersiap-siap untuk mencapai Thailand. 재작년에 영국 국적 취득했습니다. 가족에 대한 정보가 전혀 없네요. Chaeyoon membuka pembicaraan kembali dengan Taegu. Dengan memoles kata-kata rayuan membuat Taegu tidak lagi garang dan berbicara santai dengannya. Namun saat Chaeyoon meminta Taegu untuk memperlihatkan Kapten Jung, dia tentu terkaget melihat Kapten Jung tidak sadarkan diri.
Rupanya tuntutan Taegu agar bisa mendatangkan CEO harian Daehan bernama Dong-hun pada panggilan video berikutnya dan memberikan waktu dalam 1 jam. 저 좀 도와주세요. 1시간? 현재 서울 교통 상황으로는 어림도 없습니다. Pada bagian lain, Dong-hun sedang bermain golf. Kedatangan helikopter untuk menjemputnya dan membawanya ke Mabes. 위기 협상팀 하채윤입니다. 빨리 옷을 좀 갈아입을 수 있을까요? 이쪽으로 앉으시면 돼요. Saat Dong-hun berbicara dengan Taegu, dia terjebak dengan pertanyaan yang dilontarkannya jika reporter Lee bukanlah pegawai harian Daehan. Karena tidak menjawab, maka Taegu menembak Kapten Jung. 라고 요청이 있어서 된다. 일어나봐요. 스탑. 안에 골프를 치러 가셨다. 이상목이 당신네 기자 아니지? 아니죠. 그죠? 모를게요. 그죠? 어? 비둘기도 방금 전 사망했다. Hal ini membuat Chae-hyun marah karena dia tidak diberitahu status reporter Lee. Di mobil, manajer Lee memberitahukan jika Lee adalah agen hitam kiriman Bin. Dia bukan reporter seperti yang diinfokannya. Taegu adalah seorang pengedar senjata di perairan Selat Malaka. Namun aktivitasnya diketahui oleh Bin. Sehingga mereka mengirim agen Lee sebagai langkah penyamaran. Namun rencana itu diketahui oleh Taegu sehingga dia menangkapnya. Kedatangan 2 orang badan intelijen untuk menggantikan tim negosiator, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 이상목, 우리 국정원 Taegu meminta Chae-hyun agar dikembalikan sebagai negosiatornya. Karena 2 agen ngeyel, Taegu memunculkan sandera lainnya. Pada bagian lain, pasukan khusus mulai diterjunkan di perairan dekat Thailand. Taegu akan memberitahukan Chae-hyun apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia meminta ketua Ko agar dihadirkan di ruangan itu. Dalam rapat dijelaskan jika ketua Ko adalah pendiri perusahaan Shangri-La dan Taegu adalah presiden direkturnya. Karena ketua Ko mundur sehingga kini Taegu yang mengambil alih perusahaan tersebut. Saat Taegu bekerja sendiri di perairan Selat Malaka, keduanya berselisih dan Ko berkhianat dengan membocorkan aktivitas Taegu kepada Bin. Termasuk penggelapan pajak sebesar $50 juta dan penggelapan ini dihapus oleh pihak terkait agar tidak tertangkap KPK. Kini ketua Ko mendanai laboratorium senjata Nine Electric, bekerja sama dengan para pejabat tinggi keamanan negara, termasuk Kepala Keamanan Nasional Hwang Juk-ik. Pada bagian lain, para pejabat tinggi keamanan sedang membicarakan aksi tim gabungan yang sedang menyerbu markas Taegu. Kedatangan ketua Ko langsung berbicara dengan Taegu. Poin permasalahan kedua adalah pembekuan rekening milik Shangri-La di Swiss. Sementara poin pertamanya adalah aksi pembunuhan Hyunju yang dilakukan oleh Badan Keamanan Negara yang terjadi 10 hari lalu tentang kasus penyanderaan yang menewaskan Hyunju. Mendengar cerita itu, Chae-hyun teringat jika dia memang sedang melakukan negosiasi, namun tiba-tiba tim SWAT menyerangnya. Ketua Ko tentu berbohong jika dia tidak mengenal Hyunju, karena dia telah memperkenalkan sebelumnya. Selain itu, Taegu memperdengarkan saat para petinggi keamanan itu sedang membicarakan pembelian pesawat tempur dengan memanipulasi dananya. Dia mendapat rekaman itu dari ketua Ko yang selalu merekam pembicaraan saat rapat penting dengan petinggi negara. Sementara para petinggi keamanan tersebut mendengarkan langsung aktivitas video call yang berlangsung di Mabes Kepolisian. Keinginan Taegu untuk menghadirkan Kepala Keamanan Hwang Juk-ik dalam pembicaraan mereka tidak bisa diwujudkan karena Hwang sedang bersama Presiden. Tentu saja itu hanya akal-akalan Hwang yang tidak mau berurusan dengan Taegu. Walau ketidakhadirannya akan mengancam semua sandera yang akan dieksekusinya olehnya. Pada bagian lain, Inspektur Hyuk-soo memberitahukan Chae-hyun, kemungkinan Kapten Jung telah menerima suap dari ketua Ko. Karena dia mendadak membayar seluruh hutang dan tagihan medis istrinya.
Walau hanya Chae-hyun tidak percaya, namun dia teringat keanehan tingkah Kapten Jung beberapa hari sebelumnya. Tae-gu merasa kecewa karena tidak bisa berbicara dengan Hwang. Namun Chae-hyun bisa meyakinkan dan berjanji akan membuka kembali kasus pembunuhan Hyunju. Mendengar hal tersebut, Tae-gu meminta konfirmasi dari komisaris polisi untuk membuka kembali kasusnya itu. Namun beberapa saat kemudian semua orang terperangah. Ternyata pembicaraan mereka dilakukan streaming di internet. Tentu membuat awak media jadi mengetahui hal tersebut dan mulai menyiarkan berita terpanas saat itu. Hal ini membuat sekretaris presiden menjadi marah dan menyuruh menghubungi semua media lokal. Pada bagian lain, kepala keamanan Hwang menjadi marah karena dirinya terbawa-bawa dalam berita tersebut. Sementara Inspektur Hyuk-soo sedang melakukan penyelidikan tentang sangkut paut dengan informasi tentang Hyunju. Di Mabes, mereka sedang menganalisa lokasi di mana markas Tae-gu berada. Karena sebentar lagi tim gabungan akan menyerang mereka. Karena keberadaan Chae-hyun direndahkan oleh sekretaris presiden karena ini operasi militer, sehingga dia menjadi marah. Chae-hyun hanya peduli dengan keselamatan para sandera yang telah diabaikan oleh sekretaris presiden. Dia berani mengancam sang sekretaris tersebut. Dia akan memberitahukan aksi ini kepada Tae-gu sebelum mereka mulai menyerangnya. Keberadaan Hyuk-soo di panti asuhan untuk menyelidiki status Hyunju yang ternyata adik dari Tae-gu. Chae-hyun mengingatkan Tae-gu jangan membunuh Lee karena Sandra itu adalah posisi tawarnya. Tak lama kemudian dia mendapat pesan dari Hyuk-soo jika Hyunju adalah adik Tae-gu. Di Thailand, keberadaan pasukan gabungan telah memasuki tempat persembunyian Tae-gu dan mereka mulai merangsek masuk untuk menembaki para penjaga, selain memasang bom untuk menghancurkan tempat itu. Chae-hyun merasa bimbang karena dia melihat aktivitas penyergapan yang sedang berlangsung tersebut. 태구 씨, 제가 약속할게요. 대한민국 Dia meminta Tae-gu untuk melepaskan Lee dan berjanji dia akan menyeret para pejabat tinggi yang terlibat di kasusnya itu. Namun Tae-gu tidak mau melakukannya, karena akan membuat kasus pembunuhan Hyunju terkubur dan mereka akan mudah lolos. Kini malah Tae-gu menyarankan agar Chae-hyun juga jangan terlalu antusias dan tidak berbohong saat menjadi negosiator. Serangan pun dimulai. Hal ini membuat panik Chae-hyun dan menyuruh menghentikan aksi tersebut. Lain lagi dengan kepala keamanan Hwang, dia memerintahkan untuk menghabisi siapa saja yang ada di tempat tersebut. Tentu membuat Chae-hyun marah dan histeris. Pasukan gabungan tidak butuh waktu lama untuk menguasai tempat tersebut. Peledakan tempat itu bersamaan dengan tewasnya Tae-gu dan para sandranya. Sementara Hwang mengajak mereka untuk merayakan keberhasilan aksi tim itu. Chae-hyun yang kembali masuk ke ruangan video call melihat keberadaan Tae-gu yang masih terduduk. Dia baru menyadari jika Tae-gu tidak berada di Thailand. Dia memberitahukan sekretaris presiden tentang kemungkinan Tae-gu yang berada di Korea, membuat hatinya yang sudah senang menjadi galau kembali. Pada bagian lain, Hyuk-soo memasuki satu ruangan yang dicurigainya. Hyuk-soo dapat menemukan tempat di mana Tae-gu melakukan video call. Pada bagian lain, Tae-gu datang ke tempat Hwang. Dia menyamar sebagai pegawai pembuangan limbah. Dengan mudah mereka dapat melumpuhkan para pengawal Hwang tersebut, dan Tae-gu meninggalkan kawan-kawannya di basement. Di Mabes mereka dapat menemukan Tae-gu yang datang 2 hari lalu ke Korea dengan menggunakan pesawat kargo. Sementara Hyuk-soo dapat menemukan para sandera di sebuah panti asuhan. 민태구는요? 부회장 어디 있습니까? 아까 말씀 Kedatangan Tae-gu langsung menyerang para penjaga keamanan. Dengan dibalut rangkaian bom pada tubuhnya, dia menghampiri para pejabat tinggi korup tersebut. 같이 갈래? 처발랐다던데. Ketua Lee yang terus ngeyel akhirnya ditembak oleh Tae-gu yang menyuruhnya diam. Sementara kedatangan tim SWAT untuk melumpuhkan Tae-gu telah tiba di TKP. 필요하죠. Aksi bunuh diri Tae-gu bersama Hwang dan kawan-kawan terhenti karena kedatangan Chae-hyun.
Walau telah disuruh pergi oleh Tae-gu, namun Chae-hyun terus berusaha agar Tae-gu menyerahkan diri. Tae-gu menjelaskan jika dia telah melibatkan adiknya Hyun-ju agar mencuri data penting milik ketua Ko demi bisnisnya tersebut. Mendengar itu, Chae-hyun berjanji akan membuka kembali kasus pembunuhan Hyun-ju. Kedatangan tim SWAT dari helikopter akhirnya dapat menembak kepala Tae-gu, walau Chae-hyun berusaha untuk menghalanginya. Sehingga aksi bunuh diri tersebut dapat dibatalkan. 나한테 한 번만 기회를 줘. 날 또 믿어. 밖으로 모셔. Di luar gedung, para pejabat itu langsung dihadang oleh para wartawan yang telah menunggunya. Namun keberadaan Hwang dalam mobilnya dihampiri oleh Chae-hyun yang langsung menangkapnya. Tentu saja Hwang merasa direndahkan oleh Chae-hyun menjadi ngomel padanya. Film ditutup dengan dimulainya persidangan Hwang dengan saksi yang dihadirkan Chae-hyun. Nah, dengan aksi di film ini, kedekatan Chae-hyun dan Tae-gu terwujud di dunia nyata. Thanks for watching and bye-bye. 선서, 본인은 국회가 실시한